Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banuati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen Reguler Plus semester 4, Universitas Pancasakti, Bekasi. Strategi sumber daya manusia menciptakan SDM dengan keunggulan bersaing. Arabian Airlines dengan menggunakan komputer monitor yang dipadu oleh pramugari secara sopan dan baik untuk melayani penumpang selama perjalanan di udara, di mana setiap penumpang dapat memonitor setiap wilayah atau kota yang dilalui, rute dengan komputer yang ada di hadapan tiap-tiap penumpang, sehingga penumpang dapat memonitor mereka berada di saat itu. Dengan pemberdayaan pramugari seperti ini menjadi daya tarik tersendiri untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan-pelanggan yang merupakan keunggulan bagi Arabian Airlines di dalam merebut segmen pasar penerbangan untuk rute Asia Tenggara ke Eropa. Singapore Airlines dengan layanan pramugari yang sangat familiar kepada penumpangnya dengan cara dalam waktu singkat mempelajari latar belakang penumpang atau cilok, sehingga setiap penumpang eksklusif kelas yang jumlahnya lebih kurang 5-10% dari semua penumpang dapat dihafalkan dengan baik nama-nama kecil para penumpang eksekutif tersebut, dan sesuatu yang menurut pramugari belum serasi langsung dibenahi dengan cara antusias sehingga mereka merasa puas selama dalam penerbangan. Salah satu cara ini menjadikan Singapore Airlines sangat populer bagi pelanggan-pelanggannya. Sebagai contoh, jika ada pelanggan datang ke kantor IBM, baik di kantor pusat head office maupun di kantor cabang atau branch office, apabila ada pelanggan atau tamu ingin sesuatu atau bertemu dengan divisi yang perlu dihubunginya, jika berpapasan atau bertemu dengan salah satu orang satpam atau office boy, akan langsung dilayani secara antusias, akan diarahkan ke tempat yang dimaksud oleh tamu atau pelanggan tersebut, sehingga tamu atau pelanggan tersebut tidak merasa kebingungan dan akan merasa puas karena semua karyawan antusias menerimanya. Perilaku demikian memang diciptakan IBM mulai dari tingkat top manajemen di kantor pusat sampai kantor cabang perusahaan dan menjadi budaya kerja bagi seluruh karyawan IBM. Prinsip tamu atau pelanggan adalah raja, menjadikan sikap bagi seluruh karyawan untuk mengisi secara konsisten dan akurat, tetapi menghargai dan melayani secara prima setiap tamu atau pelanggan. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi unggul bagi satu perusahaan di dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan berebut segmen pasar yang baru. Strategi ini dapat dilaksanakan apabila dapat memanfaatkan batasan-batasan yang ada di dalam pengembangan, antara lain dengan strategi produk, strategi proses, strategi perbedaan individu, strategi layout, strategi lokasi, dan penjadwalan kerja. Semua strategi itu kan sangat tergantung pada strategi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Peranan tenaga kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam proses operasi suatu perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Perencanaan sumber daya manusia dibuat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang menyangkut antara lain berikut: menjaga stabilitas karyawan. Stabilitas karyawan sangat perlu dijaga karena akan menentukan keberlangsungan operasional perusahaan. Apabila tingkat berhenti konversi dapat terganggu, disertai makin tinggi biaya untuk rekrutmen dan pelatihan bagi karyawan-karyawan baru.
Mengantisipasi stabilitas karyawan, sangat perlu diketahui kebutuhan tenaga kerja dan memperhitungkan 1. Pembayaran tenaga kerja. 2. Asuransi tenaga kerja. 3. Besarnya premi upah yang perlu diukur bagi tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja yang merupakan variable cost. Penjadwalan kerja atau scheduling. Di Indonesia dan USA, jam kerja 5 hari kerja terjadi dari 8 jam per hari sama dengan USA 5 days. Artinya, standar waktu kerja 8 jam per hari termasuk 1 jam untuk beristirahat merupakan waktu kerja yang minimal yang berlaku secara umum di Indonesia atau USA. Secara manajemen sumber daya manusia, penjadwalan kerja terdapat beberapa pendekatan berikut ini. Waktu bebas atau flexible, flex time, merupakan sistem kerja dengan penentuan batas waktu bagi karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, karyawan bagian produksi diberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan target produksi. Misalnya 1000 unit barang. Tidak dipersoalkan apakah karyawan harus bekerja secara lembur 3 shift per hari atau hanya dikerjakan dalam waktu 5 hari saja. Teknis penjadwalan diserahkan ke bagian produksi. Bekerja fleksibel dalam seminggu, flexible work week. Penjadwalan kerja yang berlakukan fleksibel apakah pada hari tertentu karyawan dapat bekerja di bawah standar waktu 8 jam per hari, tetapi harus dikompensasi dengan hari-hari lain untuk memenuhi kumulatif hari kerja karyawan di dalam seminggu. Bekerja sesuai kesepakatan, part-time status. Jika karyawan di dalam seminggu hanya dapat bekerja di bawah jam kerja normal, misal hanya dapat bekerja 30 atau 32 jam per minggu, dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut telah bekerja paruh waktu atau part-time. Desain tugas. Spesialis tenaga kerja. Spesialis tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keanggaran karyawan untuk melakukan peralihan tugas, serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus. 2. Pengembangan tugas. Pengembangan tugas karyawan dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total atau sebagai sistem konversi sehingga akan mengubah pengembangan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi antara lain dengan cara memperluas karyawan job engagement, melakukan mutasi karyawan atau job ration, memperkaya tugas karyawan atau job increment, disertai dengan memperdayakan karyawan atau employment. Faktor psikologis dalam desain tugas. Yang pertama, kemampuan yang bervariasi atau skill variety, sehingga pekerja harus sesuai dengan karakter, kemampuan, dan bakat karyawan. 2. Pengenalan tugas atau job identity. 3. Signifikasi tugas atau job significance. 4. Memberi kebebasan dalam kreasi atau autonomi. 5. Umpan balik atau feedback. Dan yang terakhir, evaluasi performance secara periodik untuk mengetahui kemajuan kinerja karyawan, baik untuk kepentingan karyawan maupun kepentingan organisasi. Kepercayaan diri di dalam kelompok kerja. Kepercayaan diri di dalam kelompok kerja atau self-recruit teams merupakan proses
pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama dalam kelompok. Di dalam kesatuan target, hubungan antara spesialis, perluasan tugas, penggayaan tugas, dan memperdayaan tugas, serta percaya diri karyawan di dalam kelompok. Motivasi dan sistem intensif. Di samping komponen psikologis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya, seperti ketidakpuasan karyawan dan motivasi kerja yang perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Faktor-faktor tersebut antara lain bonus, pembagian laba, dan keuntungan perusahaan serta dapat dari penetapan sistem intensif. Bonus atau reward merupakan sistem imbalan uang dan biasanya diberikan secara tunai atau deposito yang diberikan kepada karyawan dalam organisasi. Pembagian laba atau profit sharing merupakan sistem yang mengatur bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada karyawan, biasanya dikaitkan dengan pencapaian target yang ditetapkan organisasi. Pembagian keuntungan atau gain sharing dapat sebagai pemberian keuntungan sesudah dilakukan laporan tahunan perusahaan di mana karyawan diberi bagian keuntungan di samping keuntungan bagi para pemilik saham atau owners. Sistem intensif atau intensive system merupakan sistem yang diketahui oleh karyawan bahwa dengan meningkatkan produktivitas individu maupun kelompok akan memperoleh sejumlah intensif berdasarkan sistem intensif yang ada. Penetapan sistem kompensasi basic pay system merupakan dasar bagi karyawan untuk mengetahui porsi kompensasi pembayaran yang akan diterimanya apabila karyawan di dalam melakukan tugas disertai kemampuannya dan pengetahuan baik menyelesaikan tugasnya. Faktor-faktor di atas menjadi pendorong untuk menciptakan kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Semakin tinggi intensif yang diperoleh karyawan, akan semakin tinggi kepuasan motivasi kerja karyawan. Kondisi ketidakpuasan dan motivasi kerja karyawan yang tinggi akan menjadi satu keunggulan bagi organisasi untuk bersaing dengan keunggulan ini. Sumber daya manusia perusahaan akan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan pasar sesuai dengan permintaan konsumen atau pelanggan. Metode analisis dan studi kerja. Di dalam menjalankan tugas karyawan, apakah pelaksanaan tugas dapat menciptakan produktivitas kerja atau tidak? Maka perlu diadakan analisis dan studi karyawan kerja untuk mengetahui setiap permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan tugas karyawan. Di samping untuk mengembangkan prosedur keamanan kerja, juga untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan, langkah-langkah untuk dapat dilakukan dengan membuat yang pertama ada diagram alir kerja atau flow diagram, menggunakan gambar-gambar untuk menganalisis pergerakan manusia dan bahan atau material sehingga dapat desain alir kerja yang paling efisien dan paling aman. Yang kedua ada kartu prosedur kerja atau proses card, merupakan grafik yang menguraikan kegiatan sinkronisasi pada setiap langkah prosedur kerja sehingga akan dapat dianalisis setiap langkah-langkah tersebut apakah sudah dapat menghasilkan efisien dan kualitas kerja. Kartu aktivitas atau activities card yang berisi alur kegiatan beserta peralatan yang digunakan disertai kombinasi pemakaian mesin dan peralatan dari operator atau karyawan. Kartu operasional atau operational card yang menggambarkan bagian-bagian kegiatan yang digambarkan apa yang dilakukan tangan kiri dan kanan. Visualisasi kerja, tempat kerja. Visualisasi tempat kerja merupakan langkah yang paling baik untuk melakukan monitoring karyawan di tempat kerja sekaligus
untuk menganalisis situasi di tempat kerja, apakah sudah memadai atau masih dapat lebih ditingkatkan. Tujuan untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan atau karyawan dengan atasan dan karyawan dengan peralatan yang ada. Validasi di tempat kerja dilakukan upaya dalam menggunakan peralatan operasional, gambaran tiket persediaan, gambaran check time untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, gambaran informasi kebutuhan persediaan setiap hari, gambaran monitor peralatan dan mesin yang memerlukan bantuan karyawan, serta gambar prosedur kerja operasional yang signifikan di tempat kerja. Standar tenaga kerja atau labor standard. Standar kerja tenaga kerja digunakan untuk tujuan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan karyawan serta pemanfaatan fasilitas operasional, dan terakhir untuk membuat forecasting, perencanaan, dan pengawasan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.